Nedia Anggraini. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen dan ikatan logam. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron bersama. Di sini contohnya kita punya asam klorida, penyusunnya ada hidrogen dan klor. Pertama-tama kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari hidrogen dan klor ini. Lalu kita ketahui elektron valensi hidrogen itu 1, lalu elektron valensi dari klorin itu 7. Berdasarkan elektron valensi yang sudah kita ketahui tadi, maka kita gambarkan struktur Lewisnya. Di sini ada 1, di sini ada 7. Nah, jika berikatan akan membentuk ikatan yang namanya ikatan kovalen. Di sini kita bisa lihat untuk ini sudah 2 isinya membentuk duplet, lalu yang ini 8 oktet. Namun di sini ada penggunaan bersama elektronnya. Nah, karena itu ini dinamakan ikatan kovalen. Yang perlu kita ingat, ikatan kovalen ini terjadi antar unsur non-logam yang mempunyai daya tarik elektron relatif besar. Untuk jenis ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Lalu yang kedua, ikatan kovalen koordinasi. Yang terakhir, ikatan kovalen polar dan nonpolar. Untuk pembahasan jenis ikatan kovalen yang pertama, kita akan membahas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi ini bedanya hanya di pasangan elektron yang digunakan. Kalau ikatan kovalen tunggal itu terjadi karena penggunaan bersama satu pasang elektron. Nah, ikatan yang rangkap 2 ini terjadi karena penggunaan bersama 2 pasang elektron. Lalu ikatan kovalen rangkap 3 itu penggunaan 3 pasang elektron. Nah, di sini Ibu sudah contohkan untuk masing-masing ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen tunggal ini kita pakai H2. Nah, jadi kan kalau H itu elektron valensinya 1. Jika berikatan akan membentuk ikatan kovalen seperti ini. Ikatan kovalen ini dapat digambarkan dengan garis lurus. Nah, jadi kalau penggunaan satu pasang elektron bersama ini dapat digunakan untuk menulisnya itu satu garis lurus ini. Nah, lalu untuk yang 2 pasang elektron atau ikatan kovalen rangkap 2, ini contohnya kita pakai O2. Nah, di sini ini memakai 2 elektron secara bersamaan. Jadi bisa juga ditulis dengan 2 garis lurus seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ini kita pakai N2. Nah, di sini ada 3 pasang elektron yang berikatan. Lalu yang digunakan secara bersamaan ya maksudnya. Lalu kita tuliskan bisa seperti ini, 3 garis lurus. Berdasarkan kekuatannya, ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih kuat dibandingkan yang rangkap 2. Lalu rangkap 2 itu lebih kuat dibandingkan yang tunggal. Perbedaan kekuatan ini didasarkan pada perbedaan panjang ikatan. Kita bahas yang kedua, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini adalah ikatan yang elektronnya yang dipakai itu hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Ikatan ini ditandai dengan garis panah tunggal dengan arah anak panah menuju atom yang didonori elektron untuk berikatan. Berikut contohnya. Nah, di sini kita memiliki contoh yaitu SO3. Sulfur dan oksigen ini sama-sama memiliki elektron valensi 6. Di sini dapat kita lihat yang menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama itu sulfurnya ini. Nah, jadi yang ini sulfur yang menyumbangkan, yang ini juga sulfur, lalu dituliskan seperti ini. Lalu kita bahas ikatan kovalen yang ketiga, yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen polar terjadi pada atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Misalnya, ikatan yang terbentuk dari 2 atom non-logam yang berbeda. Sementara itu, ikatan kovalen nonpolar terjadi pada semua ikatan kovalen antar atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, misalnya senyawa yang terbentuk dari atom non-logam yang sama.
Selain keelektronegatifan, sifat ikatan kovalen dipengaruhi oleh momen dipol dan bentuk molekul. Pada senyawa kovalen polar, memiliki momen dipol lebih dari 0, bentuk molekul yang asimetris, dan terdiri dari 3 atau lebih atom yang berbeda, dan pada atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas. Lalu untuk senyawa kovalen nonpolar, memiliki momen dipol 0, bentuk molekul yang simetris, terdiri dari 3 atau lebih atom yang berbeda, namun pada atom pusatnya tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Sekarang kita akan membahas perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah, berwujud cair atau gas pada suhu kamar, sedikit yang dapat menghantarkan listrik dan berbau. Sedangkan senyawa ion memiliki titik leleh tinggi, berwujud padat pada suhu kamar, lalu umumnya mengantarkan listrik dan tidak berbau. Jika kita membandingkan kekuatan antara senyawa ion dan senyawa kovalen itu, maka dua-duanya dapat dikatakan sama-sama kuat. Namun, ikatan kovalen sedikit lebih lemah dibandingkan ikatan ion. Hal ini dikarenakan pada ikatan ion terjadi gaya elektrostatik, sehingga pada senyawa ion diperlukan energi lebih besar untuk mengalahkan gaya tersebut. Akibatnya, senyawa ion memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen. Selanjutnya kita akan membahas penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Di dalam alam ini, banyak sekali senyawa yang mengalami penyimpangan terhadap kaidah oktet dan duplet. Penyimpangan ini terjadi karena 3 hal, yaitu yang pertama, senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet. Nah, senyawa ini memiliki atom pulsat yang berelektron valensi kurang dari 4, misalnya BeCl2 dan BCl3. Pada Be, elektron valensinya hanya 2, jadi tidak mencapai kaidah oktet. Lalu pada B, elektron valensinya adalah 3. Alasan kedua kenapa bisa terjadi penyimpangan kaidah oktet dan duplet itu adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, ini di sini Ibu ambil contoh NO2. Elektron valensi dari N itu 5, elektron valensinya oksigen itu 6. Lalu kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 6, 17. Nah, dari sini kan kita tahu elektron valensi jumlahnya ganjil. Jadi yang struktur yang kemungkinan terjadi itu seperti ini. Jadi tidak memenuhi kaidah duplet maupun oktet. Alasan yang ketiga yaitu senyawa dengan oktet berkembang. Jadi senyawa-senyawa dengan oktet berkembang ini atom pusatnya mempunyai elektron lebih dari 8. Umumnya berasal dari unsur-unsur periode 3. Contohnya PCl5, SF6, dan ClF3. Masuk ke pembahasan terakhir pada bab ini yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antara elektron valensi. Unsur logam ini memiliki kecenderungan untuk menjadi ion positif karena energi ionisasi yang rendah dan mempunyai elektron valensi yang kecil. Karena elektron valensinya kecil, maka kulit terluar dari unsur logam relatif lebih longgar, sehingga memungkinkan elektron valensi logam berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Karena berpindah-pindah, keadaan elektron valensi tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Elektron valensi dari unsur logam membaur menyerupai awan atau lautan yang membungkus ion positif logam di dalamnya. Lautan elektron ini akan bertindak sebagai perekat atom-atom logam sehingga membentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Gerakan elektron ini mengakibatkan logam mampu menjadi penghantar listrik yang baik. Ciri ikatan logam yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong berjejal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga mudah dilepaskan dan mudah membentuk ion positif. Lalu, ciri yang ketiga, kulit terluar atom logam relatif longgar. Lalu, ciri yang keempat, karena kulit terluarnya longgar tadi, elektron valensi logam mengalami perpindahan atau delokalisasi.
Logam memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berupa zat padat pada suhu kamar. Ini diakibatkan oleh adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dengan ion positif logam. Lalu yang kedua, dapat ditempa, dapat dibengkokkan, dapat direntangkan menjadi kawat. Hal ini disebabkan kuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergeser, sedangkan ikatannya tidak terputus. Lalu yang ketiga, penghantar listrik yang baik. Aliran listrik ini merupakan aliran elektron. Dengan adanya elektron valensi yang bergerak dan berpindah-pindah dalam logam, maka logam dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian logam kenapa jadi bisa menghantarkan listrik dengan baik? Itu karena energi panas ikut bergerak ke seluruh permukaan logam yang mengikuti gerakan elektron valensi. Panas yang mengenai permukaan logam mengakibatkan energi kinetik elektron meningkat, sehingga elektron-elektron dalam logam bergerak lebih cepat. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan kalian ya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.